Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, senang sekali ya kita bisa bertemu kembali di mata pembelajaran biologi kali ini walaupun dengan keadaan online. Nah, perkenalkan, nama kakak Rahma Ika Adiati, bisa dipanggil Kak Ika atau Kak Rahma. Sebelum kita akan memulai pembelajaran pada kali ini, kita bisa berdoa terlebih dahulu supaya bisa diberikan kelancaran dan kemanfaatan dalam melakukan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, baik. Supaya lebih bersemangat lagi dalam melakukan pembelajaran online ini, gimana kalau kita nyanyi terlebih dahulu untuk melakukan ice breaking biar kalian itu lebih semangat. Kita nyanyi bareng-bareng ya, aku anak sehat. 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang gimana? Udah lebih bersemangat kan? Jadi masa pembelajaran online ini tidak akan susah-susah untuk kita bisa juga untuk bersemangat meskipun dalam keadaan online di handphone atau di smartphone masing-masing. Oke, kita kemarin udah membahas tentang kesehatan tubuh. Sekarang kita akan masuk ke bab sistem pertahanan tubuh. Ada yang tahu apa itu sistem pertahanan tubuh? Nah, betul sekali. Sistem pertahanan tubuh adalah sistem pertahanan atau sistem imunitas kekebalan pada tubuh manusia yang berkenan untuk menghancurkan serta menetralkan benda-benda asing yang masuk untuk merugikan tubuh. Imunitas kekebalan ini mampu menahan atau menyingkirkan benda-benda asing dari sel-sel abnormal. Di sini fungsi pertahanan tubuh yang pertama yaitu mempertahankan tubuh dari patogen, misalnya virus, bakteri, dan lain-lain. Yang kedua yaitu melindungi tubuh terhadap suatu gen dari luar, eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau dari zat-zat kimia. Yang ketiga, menyingkirkan sel yang rusak akibat cedera atau penyembuhan luka dan lain-lain. Yang keempat, mengenali dan menghancurkan sel abnormal seperti kanker ataupun penyakit lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas mekanisme pertahanan tubuh. Yang pertama ada pertahanan non-spesifik atau alamiah. Alamiah ini ada fagositosis yang meliputi proses penelaan dan pencernaan mikroorganisme yang dapat masuk ke dalam tubuh. Nah, yang kedua ada inflamasi. Inflamasi merupakan reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, nyeri, dan pembengkakan. Misalnya nih, ada kebakaran atau kulit kita terbakar. Terus ada bakteri atau gigitan serangga. Atau kita pas lagi motong buah, terus kita keiris tangannya. Lah, itu bisa disebut dengan peristiwa inflamasi. Yang kedua ada pertahanan spesifik atau adaptif. Nah, pertahanan spesifik ini terdiri dari antigen dan antibodi. Antigen itu sendiri adalah suatu zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Nah, pada umumnya berupa zat dengan berat molekul besar dan kompleks, seperti protein dan polisakarida. Selanjutnya ada antibodi. Antibodi adalah protein larut yang dihasilkan
oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut juga. Oke. Di samping ada mekanisme, di sini juga ada faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Yang pertama ada faktor genetik atau faktor keturunan. Tentu saja kita sudah tahu faktor keturunan. Misalnya ada yang menderita penyakit diabetes mellitus, nanti keturunannya juga ada berpeluang untuk memiliki penyakit diabetes mellitus. Nah, selanjutnya ada fisiologis. Faktor fisiologis bisa disebut juga dengan fisik ya. Nah, itu terjadi apabila misalnya kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, faktor tersebut juga dapat memicu dengan sistem pertahanan tubuh karena biasanya kalau obesitas itu kan menyebabkan sesak napas ya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi antara lain ada usia. Nah, biasanya ini usia yang rentan dengan sistem pertahanan tubuh yang begitu lemah adalah usia sekitar 45 ke atas. Karena sudah berpikir overthinking ya biasanya. Selanjutnya ada penggunaan obat-obatan. Nah, terutama pada penggunaan antibiotik yang berlebihan. Biasanya kalau dikonsumsi setiap hari akan menyebabkan bakteri yang lebih resisten sehingga ketika bakteri menyerang lagi, sistem kekebalan tubuh akan gagal melawannya. Selain ada fungsi, mekanisme, di sini kita akan membahas juga mengenai kelainan pada sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh yaitu yang pertama kita akan membahas ada alergi, ada autoimunitas, ada imunodefisiensi. Yang pertama kita akan membahas alergi atau bisa disebut dengan hipersensitivitas. Hipersensitivitas adalah respon berlebihan terhadap antigen sesuatu. Misalnya nih ada yang alergi akan makanan seafood ya biasanya. Itu akan menyebabkan kulit-kulitnya menjadi gatal-gatal atau bintul-bintul biasanya di daerah kulit-kulit. Atau misalnya ada yang alergi dengan serbuk sari, misalnya kalau kita mau mencium bau bunga, nanti kita akan tiba-tiba bersin-bersin sendiri. Nanti bisa menyebabkan flu. Terus yang kedua ada autoimunitas. Nah, autoimunitas ini sendiri adalah kegagalan sistem kekebalan tubuh untuk mengenali sel tubuhnya sendiri. Contohnya pada penyakit lupus. Atau bisa disebabkan oleh ruang kulit. Nanti kulitnya itu akan bintul-bintul merah gitu ya. Kalau bisa disebut dengan detox kulit juga. Ini nanti kulitnya akan menyebabkan bintul-bintul kemerahan yang sangat banyak. Bisa disebut dengan ruam kulit. Selanjutnya ada imunodefisiensi, bisa dilihat. Nah, pada imunodefisiensi ini keadaan di mana sistem kekebalan seseorang itu melemah atau tidak mampu melakukan tugasnya untuk melawan infeksi. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat orangnya itu sangat kurus sekali ya, tidak ada gimana ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Di situ merupakan seseorang yang menderita penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Dan virus ini sangat membahayakan bagi tubuh kita karena AIDS itu merupakan penyakit yang bisa mematikan. Oke, jadi dari penjelasan yang udah Ibu jelasin tadi,
Apa perbedaan antara sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik? Baik, betul sekali. Jadi sistem imun non-spesifik atau bisa disebut dengan sistem alamiah itu imunitas yang sudah dimiliki sejak lahir, yang berupa komponen normal pada tubuh. Dan komponen tersebut bisa memberikan respon langsung terhadap antigen untuk melindungi tubuh. Kalau sistem imun yang spesifik atau alamiah itu sistem imun yang kompleks yang memberikan respon sistem imun terhadap antigen spesifik, misalnya terhadap bakteri dan terhadap virus. Nah, jika penjelasannya dirasa sudah cukup, Ibu meminta kalian untuk membuat sebuah produk minuman herbal agar bisa menjaga sistem imun tubuh, dan kemudian nanti akan dipresentasikan dalam bentuk link video, dan nanti link videonya dikumpulkan di WhatsApp group. Oke, langkah-langkah dalam pembuatan produk minuman herbal ini, contohnya kita bisa menggunakan rempah-rempah seperti jahe, serai, dan lain-lain. Ibu mencontohkan pada jahe rempah. Nanti disediakan jahe sekitar kurang lebih 1 kg, dicuci bersih lalu dikupas. Setelah itu hancurkan jahe menggunakan blender atau parut. Terus lanjutnya saring jahe tersebut agar terpisah antara filtrat sama ampasnya. Setelah itu filtrat jahe tadi dicampur dengan gula biar tidak terlalu pedas. Nanti filtrat tersebut akan berubah menjadi tepung dan dipanaskan menggunakan api yang kecil sambil diaduk-aduk dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, setelah filtrat tersebut menjadi tepung, nanti bubuk jahe instan itu kan udah jadi. Selanjutnya, cara penyeduhannya, nanti filtrat jahe bubuk instan tadi dicampur dengan jahe rempah yang asli, diseduh dengan menggunakan air panas. Setelah itu, minuman herbal siap disajikan. Jadi tugas videonya itu ada ketentuannya ya. Yang pertama, alat dan bahan untuk membuat minuman herbal tersebut harus jelas. Alat dan bahannya apa aja. Terus yang kedua, cara atau langkah kerjanya juga harus jelas, disertakan di dalam video tersebut. Selanjutnya, di dalam video tersebut terdapat manfaat minuman herbal yang telah kalian buat bagi sistem imun tubuh. Manfaatnya itu apa aja. Terus video tersebut nanti kalian satu perwakilan dari kelompok menguploadnya di YouTube. Nah, setelah itu salin link dan kirim bukti upload video yang sudah kalian buat berupa link. Nanti bisa di-share ke WhatsApp group. Oh iya, waktu pengumpulannya nanti 1 minggu setelah pembelajaran ini ya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 7 hari untuk membuat video. Jika pada saat melakukan praktikum ini kalian merasa bingung atau kesulitan dalam melakukan kegiatan ini, nanti bisa konsultasi atau bimbingan melalui WhatsApp group sesuai dengan penyelesaian proyek yang telah kalian buat. Dan jangan lupa pengerjaannya 1 minggu setelah ini pengumpulan deadline-nya, 7 hari setelah melakukan pembelajaran ini. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan bisa chat lewat kolom komentar atau bisa melalui WhatsApp group dengan mencantumkan nama dan kelas. Sekarang pembelajaran kita akhiri. Tetap semangat, berdoa, dimulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mempelajari materi berikutnya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.